warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Diana dengan NIM 19144410009 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan mempraktikkan macam-macam keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang akan saya praktikkan di sini ada 5, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penjelasan, keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan mengadakan variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, apakah semua temannya hari ini hadir? Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari materi mengenai macam-macam bentuk tulang pada manusia. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan macam-macam bentuk tulang pada manusia? Angkat tangan. Ya, Lia, coba sebutkan. Ya, betul sekali. Macam-macam bentuk tulang pada manusia itu ada 2 berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan bentuknya itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya itu terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai persendian pada manusia. Nah, sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, persendian pada manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat geraknya dan berdasarkan arah pergerakannya. Nah, untuk berdasarkan sifat geraknya terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, untuk persendian sinartrosis merupakan sendi mati atau persendian yang tidak dapat memungkinkan terjadinya pergerakan sama sekali. Nah, pada sendi ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sendi sinostosis dan sinkondrosis. Sinostosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Contohnya yaitu pada tengkorak atau kepala. Nah, sedangkan untuk sinkondrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya yaitu seperti pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, untuk yang kedua itu persendian amfiartrosis. Persendian amfiartrosis atau sendi kaku. Nah, persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tetapi hanya sedikit. Contohnya yaitu seperti pada tulang betis dan tulang kering. Nah, untuk persendian yang ketiga yaitu persendian diaptosis. Nah, diaptosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan secara leluasa atau secara bebas. Pada persendian ini terdapat bagian-bagian yang menyusunnya, yaitu yang pertama itu ruang sinovial atau ruang yang berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, selanjutnya ada ligamen. Nah, ligamen ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. Selanjutnya ada kapsul sendi. Nah, kapsul sendi ini merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Yang terakhir ada tulang rawan hialin yang berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari adanya benturan keras. Nah, selanjutnya
Sendi berdasarkan arah pergerakannya. Sendi ini merupakan bagian dari sendi gerak atau sendi diartrosis. Nah, sendi berdasarkan arah pergerakannya ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama itu sendi peluru. Nah, sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contohnya yaitu pada tulang lengan atas dan tulang bahu, seperti gerakan ini. Ini merupakan contoh gerakan dari sendi peluru. Nah, yang kedua itu ada sendi pelana. Nah, sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan ke dua arah. Kan tadi segala arah. Nah, ini sendi pelana hanya dua arah. Contohnya itu persendian antara ibu tulang jari dan telapak tangan. Seperti ini. Dan untuk sendi yang ketiga yaitu sendi engsel. Nah, sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan hanya satu arah. Contohnya itu seperti pada siku dan lutut. Nah, coba ketika saya mengangkat vas bunga ini akan terjadi contoh dari gerakan sendi engsel. Ini gerakan menepuk. Ini merupakan sendi engsel. Nah, untuk sendi selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya yaitu persendian antara ruas-ruas tulang belakang. Dan selanjutnya sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya itu persendian antara tengkorak dan tulang atlas pada bagian ini. Dan yang keenam atau yang terakhir itu sendi luncur. Merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang atau memutar. Contohnya itu persendian antara tulang belikat dan tulang selangkah. Nah, itulah tadi macam-macam persendian pada manusia. Nah, jika ada yang kurang mengerti atau belum dipahami, boleh bertanya. Nah, siapa yang bertanya angkat tangan. Tidak ada? Apakah semuanya sudah mengerti? Ya, bagus. Jika semuanya sudah mengerti, mungkin hari ini cukup sampai di sini materi yang kita pelajari. Nah, untuk minggu depan saya ingin kalian semua membaca buku atau literatur yang lain mengenai materi gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Pekan depan saya akan bertanya kepada kalian sebelum memulai materi. Jadi silakan dibaca baik-baik ya mengenai materi gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.